Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita muliakan, Bapak pengurus sekaligus dengan jamaah kita, alhamdulillah tiada henti kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan hari-hari untuk kita beribadah, karena hari-hari ini belum tentu milik kita semuanya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Ini kita mendapat hari. Alhamdulillah kita nikmati hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan simbol kita tiada hari tanpa ibadah. Amin ya rabbal alamin. Karena hari itu cuma 3, hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Hari kemarin sudah tercatat, sekarang sedang berlangsung catatan Allah melalui malaikat rakib, atid, dan hari esok masih insyaallah. Ayat ini mengingatkan Bapak dan Ibu ketika Romawi dikalahkan Persia di surat Ar-Rum. Rasul dan sahabat sedih. Kenapa Romawi yang beragama Nasrani, yang punya Tuhan, dikalahkan oleh Persia, kerajaan penyembah api waktu itu, Pak. Sedihlah Nabi dan para sahabat, kok Romawi kalah oleh Persia. Ya, bagaimanapun umat Islam waktu itu awal-awal di Madinah lebih pro kepada Romawi karena masih percaya Nabi Isa, walaupun kitabnya sudah berubah-ubah, daripada Persia, karena Persia menyembah api, Bapak Ibu. Nah, maka turunlah surat Ar-Rum itu, gulibatir Rum. Ya. Bapak Ibu, dibuktikan mukjizat Al-Quran. Setelah kalah Romawi nanti akan menang, kata Allah. Dan memang 9 tahun kemudian Romawi bisa mengalahkan Persia. Nah, begitulah hari-hari itu dipergilirkan. Sebelumnya Persia menang, kemudian Romawi yang menang. Begitulah kehidupan ini akan berganti. Bapak Ibu, raja-raja Arab di belakang kursi istananya itu dibuat tulisan. Wahai raja, hari ini kamu yang duduk di kursi ini, tapi sadarilah, dulu telah banyak raja yang duduk di sini, mereka telah tiada lagi. Maka jangan sia-siakan kursi ini. Ya, sebelum dapat kursi, rajin baca ayat kursi. Ladapen kursi, lupa ayat. Na'udzubillah. Bapak Ibu, salah satu yang dipesankan betul Rasulullah, sudah sholat kita jangan pernah lupa membaca ayat kursi. Setiap sudah sholat, sesibuk apapun ibu-ibu sudah sholat, ada kepentingan. Ini diingat juga oleh Syekh Ali Jabir Al-Maghrum, ulama Madinah yang lebih 10 tahun berdakwah di Indonesia. Beliau meninggal sekitar 7 bulan yang lalu. Mengingatkan hadis ini terus.
Ya, sesibuk apapun kita sudah sholat, mau berangkat kemanapun, jangan lupa ayat kursinya. Karena Rasul jamin, man qara'a ayat al-kursi ba'da kulli duburi sholat dakhala al-jannah la yamna'hu ilal jannah ilal maut. Muslim. Siapa yang membaca ayat kursi setiap sesudah sholatnya, kata Nabi, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kenapa belum masuk surga orang baca ayat kursi ini? Karena belum mati. Kalau sudah mati, orang yang sering baca ayat kursi terus, dia sudah sholatnya insya Allah masuk surga. Bayangkan satu ayat kursi bisa mengantar kita ke surga kalau terus menerus sudah sholat kita. Kita mohon kepada Allah, kita diberi oleh Allah kemampuan tak lupa-lupa baca ayat kursi. Amin ya rabbal alamin. Surat apa itu, Bu? Pak? Al-Baqarah 255 ayat 2. Surat 2 ayat 255 Al-Baqarah. Bapak Ibu, Ustaz dari Dr. Zulkifli ditelepon lebih kurang 3 minggu yang lalu. Wiridnya malam, tapi pindah ke subuh kata beliau kemarin. Ini pilihan ibu-ibu ya Pak. Dari malam ke subuh. Dan memang lebih bagus sebetulnya di waktu subuh itu kita memahami agama, memahami ilmu. Kenapa? Karena waktu subuh, waktu fajar itu kita fresh pikiran, sudah istirahat, lebih mudah hati, lebih cerah pikiran dalam menerima hidayah, dalam menerima ilmu. So kalau ceramah maghrib itu dari pagi kita sudah sibuk berpikir, bekerja, mungkin tinggal lagi separuh semangat maghrib itu, semangat juga, tapi pikiran sudah penuh saja lagi pekerjaan, urusan, ya, sehingga tidak muat lagi kadang-kadang dengan informasi ilmu pengetahuan kalau sudah malam-malam. Syukurlah kita berdoa juga seperti doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, beri berkah umatku di waktu pagi, di waktu subuhnya. Dan waktu pagi ini, waktu subuh dan waktu fajarnya itu dipersaksikan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu fajar itu dipersaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk itu Bapak Ibu, untuk tausiah subuh ini, mengisi waktu kita yang berharga ini, saya sampaikan keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Ada 8 dihimpun oleh Syekh Ali Jabir. Beliau sudah ada bukunya ini Bapak Ibu. Syekh Ali Jabir ini udah dibagi sebagian jamaah, udah dapat. Udah ada Bapak Ibu di sini yang dapat buku Syekh Ali Jabir. Buku pertama beliau yang dikeluarkan oleh tim penghimpun Yayasan Syekh Ali Jabir adalah Amalan Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup. Salah satu pesan Ustaz, sekarang bisa pesan GoCar, Gojek, GoFood, maka Go pula, GoBook, pesan buku. Alhamdulillah 3 bulan ini sudah 4 beli buku, 3 dipesan. Ini langsung jemaah kita pesan, tidak lewat media, tapi 3 lewat media. 2 buku Syekh Said Nursi, ulama yang selama Kemal Atatürk dan Turki menjadi sekuler, ada yang berusaha membela Islam di sana, namanya Badaiduz Zaman Said Nursi.
Bayangkan beliau untuk mempertahankan Islam selama hampir seluruh umurnya 25 tahun di penjara oleh rezim Kemal Atatürk agar Al-Quran tidak hilang di Turki. Sekarang banyak kajian senior sini. Bayangkan 25 tahun di penjara oleh rezim yang sekuler yang menghilangkan pelajaran agama di Turki. Tidak boleh belajar bahasa Arab, tidak boleh belajar Quran. Syekh Nursi inilah yang berjuang agar Al-Quran tetap bertahan di Turki. Berbiasa bukunya Ibu. Kemudian juga ini bagi kita, memang kita harus ada bukunya, ada, tetap membaca. Iqra itu perintah pertama. Perintah tertua Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di waktu kita subuh ini ada 8 keberkahan dan keistimewaan, Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang salat subuh berjamaah di masjid mendapatkan cahaya di kegelapan hari kiamat. Jadi kalau kita ingin cahaya dalam kegelapan kiamat, kegelapan barzakh kubur, kegelapan kiamat yang manusia berkumpul di padang mahsyar itu, agar dapat cahaya, raihlah dengan subuh ini. Ini ada hadisnya Bapak Ibu dari Imam Abu Daud At-Tirmizi dan An Burdah Al-Aslami, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bashir musya'ina fi zulmi ila al-masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud At-Tirmizi. Dari Buraidah Al-Aslami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, bahwasanya kelak ia mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Inilah tidak gelap-gelap daripada lampu jalan. Tapi bayangkan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, di kampung kita untuk ke masjid kok kadang rumah di sawah, di tepi sawah tapi tabik. Tiba lo hujan rintik-rintik, itu aspal lo. Hari gelap lo, lampu togok atau dama, alai bu, pak, senter. Dulu macam-macam, yo pusuang, macam-macam namanya, jodoh mangga. Kalau begitu kita pergi subuh malam-malam menjelang terbit matahari, nanti kita diberi cahaya sempurna di hari kiamat. Rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan terjaga dalam jaminan lindungan Allah sampai ke surga. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita subuh kita konsisten istiqomah berjamaah, kita jaga hafizu ala sholawat, kita jaga betul sholat-sholat kita terutama subuh ini, kita akan diberi jaminan perlindungan Allah sampai hari kiamat. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha bahwa fi zimmatillah. Ada yang menambah di sini riwayat lain, man shalla subha jamaah bahwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Jaminan siapa? Asuransi siapa yang paling tinggi? Tentu jaminan Allah. Langit bumi digenggam oleh Allah, bulan matahari, seluruh alam semesta tunduk kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Kepada Allah lah sujud tunduk apapun yang di langit dan di bumi. Kalau kita ingin mendapat jaminan Allah,
adalah salah satu, biasakan sholat subuh kita berjamaah. Ya insyaallah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kalau kita sudah berada di masjid, itu tempat yang sudah husnul khatimah apapun. Misalnya kemarin itu di gempa dan tsunami Palu, ada satu kampung rata dengan tanah kecuali yang tidak masjid. Yang tersisa 2 saja, imam 1, garing 1. Selebihnya diondoi. Jadi kalau ingin aman, pergilah ke rumah Allah, terutama di waktu subuh. Ya, di waktu subuh, kalau kita bisa sholat subuh, ada jaminan Allah. Ya. Jaminannya 2 di hadis lain. Pertama, ya, in ansa ruzika wa kufiya. Kalau hidup kita ini, selama hidup kita hayat di kandung badan, diberi rezeki yang cukup. Cukup yang bagi kita, cukup untuk pergi ke Jakarta, jalan cucu, cukup pergi ke Makkah, ada Pak? Cukup pergi ke Madinah, ada cukup Pak. Kalau lu sampai ke Makkah Madinah, sayyid je. Jadi yang cukup, bukan rezeki yang berlimpah-limpah, tapi tak kami lo dulu. Tak sempat lo sudah subuh 5 kami. Dia mampir dapat dari yang telepon, awak meeting di sini meeting. Kau metong itu, ada tarang azan lalu. Yang penting rezeki itu cukup. Kuliah anak cukup, kabar alih awak anak cucu cukup. Yang penting dicukupkan Allah, sehingga hisab kita ringan. Kalau lebih-lebihnya ada tetong untuk kami. Ada orang tu gampu di Padangko sertifikat saja dah tetong Pak. Malaria sertifikat saya. Kalau sudah gampu ada cek sertifikat tinggal ibu nanti sertifikat saya. Apalagi metong isinya di hadapan Allah. Baik ibu rahimakumullah. Yang kedua, jaminan Allah itu in mata adakhallahu jannah. Kalaupun dia meninggal, sudah ada surga yang menunggunya. Jadi dunianya cukup, surga menanti. Kalau kita meraih ampun jaminan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, keberkahan dan keutamaan menjaga subuh ini dengan berjamaah. Orang yang melaksanakan subuh berjamaah mendapat pahala semalam suntuk ibadah. Yang ketiga, kalau kita subuh bisa berjamaah, Bapak Ibu, semalam ini kita tercatat ahlu ibadah. Paling-paling sholat subuh kan cuma 15 menit, 10 menit. Kalau kita bisa meraih ini, maka dari malam tadi sampai ke subuh tercatat kita menghidupkan semalam penuh. Itu tidak tanggung-tanggung. Ya Bapak Ibu, keindahan dan keberkahannya. Ini hadisnya dari Utsman bin Affan, qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-isya fi jama'ah wa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla fi subhi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kulluhu. Dari hadis Utsman bin Affan, Utsman berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, siapa sholat isya berjamaah seolah-olah dia beribadah setengah malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah sepenuh malam seluruhnya. Ini riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, rugi betul kita kalau tidak kita berjamaah sekali. Bagaimana gambaran ruginya kalau tidak berjamaah? Ada seorang sahabat Bapak Ibu biasa bersama Nabi sholatnya. Suatu hari dia ketinggalan. Malamnya dia mimpi, dia ikut rombongan Rasul berkuda. Rupanya di perjalanannya taichi ya, nyukaja Rasulullah dengan kudanya sekencang-kencangnya, tidak dapat Rasulullah. Menangislah dia dalam mimpinya, kok tidak bisa mengejar Rasulullah. Pagi dia bangun dicarinya Rasulullah. Sahabat ini berkata, ya Rasul, saya mimpi begini, saya ikut rombongmu dalam perjalanan berkuda, ketinggalan saya sebentar, saya kejar kamu tidak dapat. Apa kata Nabi, sahabatku, pernah tidak kamu tinggal berjamaah satu kali bersamaku?
Dia pikir-pikir, pernah ya Rasulullah saya tinggal berjamaah. Itu yang menyebabkan kamu tidak bisa mengejar rombonganku. Sekali sahabatku tinggal, nyok kaja Nabi tidak terkaja dalam mimpi. Ya begitu. Sehingga sejak itu sahabat-sahabat mengusul, ya Rasul, kami yang jauh ke rumah di Masjid Nabawi pindah dekat-dekat ini saja Pak. Tidak usah, kata Nabi. Kamu berjuang ke sini untuk sholat berjamaah, itu nilai yang besar dari Allah Ta'ala. Kalau sahabat dulu itu, ada sahabat gara-gara mau urus kurmanya, mau urus kebun-kebunnya, telat berjamaah, nyusulkan ke Nabi, ya Rasulullah, ambo jual salah satu-satu kebun ambo itu teranak itu baru tak ambil sholat engkau aku bersamamu ya Rasul. Rasul tersenyum. Ya, Ibu rahimakumullah. Ya, begitu sahabat-sahabat menjaga jangan sampai tinggal jamaahnya bersama Rasulullah. Ibu, ini yang ketiga, kalau kita bisa menjaga jamaah subuh seolah-olah semalam ini kita dicatat orang yang penuh dengan ibadah semalam suntuk. Yang keempat, keutamaan fadilah dan keistimewaan subuh ini, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah langsung mendapatkan surga yang Allah janjikan. Ini riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala jannah. Nabi bersabda, siapa yang sholat dua sholat bardain, sholat yang istimewa bardaini, yaitu artinya ini sholat subuh dan sholat asar, ia masuk surga. Jadi sholat yang agak payah menjaganya itu dua, sholat asar, sholat subuh. Dua kok. Kalau subuh dia tak lalu, asar dia tak main, ikut main. Anak-anak awak acok kadang lupa sholat asarnya, karena dia main game, olahraga, dia motota, lewat. Itu sholat wusta. Dan sholat subuh, ya, ampe-ampe jadi salapan, tambah 2 jadi 10. Anak ketek ditambah setan, lupa sembahyang subuh. Kecik ayam jam ampe, alah duduk. Lujo jago alah. Rancak je melihara ayam jantan kau ibu. Ni jago nak. Dia surah nenek dekat jalan ke rumah. Nyo sabi bakadai nyo jago nyo pelihara ayam jantan cik. Untuk menjaga-jaga nak apa Ustaz? Pak cik. Ya, jam 5 bakukuk lah yang kau ala baudu. Indah je jago jam 5 orang azan. Jam mana bakukuk lah ala kanai kutu. Kutu. Ini kanai kutu. Ya. Jadi jam mana katih enggak satu ayam boleh. Lari jam hampir jam 5 jam mana ni menjaga ala baudu ala dulu ala kanai kutu aja. Ya. Jadi ibu, ya. Jadi perlu melihara ternak yang menjaga membangunkan kita, yaitu ayam jago. Ayam membuat kita jago. Itu kan yang jago itu menjaga kan, menjaga nak. Musang tak taluk kalau ada yang jago, ya. Rumah kalau ada yang jago, binatang-binatang agak takut dia yang jantan kau taluk istimewanya. Ular takut dia yang jantan. Sipasan selalu kalau ada mendengar kuku azan dia maliang-maliang enggak takut ya Pak. Aja yang kabur musang. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima, keistimewaan kita dalam menjaga subuh kita berjamaah adalah kalau kita bisa 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi sholat subuh sebelumnya sholat fajar. Sholat fajar itulah sholat sunat sebelum subuh. Jadi kalau kita sholat sunat sebelum subuh itu samanya sunat fajar. Semua dulu jemaah membeda-beda. Iko sholat sunat fajar, iko sholat sunat sebelum subuh. Ini satu namanya saja. Sholat subuh disebut juga sholat fajar.
Jadi sunat sebelum subuh, sunat fajar. Ya, nggak cari lo fajar kok sholat sunat fajar kok Ustaz. Asal orang azan itu berarti sunat fajar kita dulu, sudah azan baru sholat subuh berjamaah. Begitu hebatnya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa melaksanakan 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kapan kita lihat nanti di hadapan Allah? Kalau gini mungkin lebih berharga selimut, lebih berharga bantal, lebih berharga yang lain. Tapi nanti setelah akhirat mulai dibuka oleh Allah, lah dibuka singkapnya dari malaikat Israel nanti buka Palu sunat fajar itu senyumlah kita meninggalkan dunia ini. La takhaf wa la tahzan, kata malaikat. Apalagi di alam barzah, di alam kubur manusia menimbang-nimbang amalnya. Jadi yang ditanya di kubur bukan fisik, yang disiksa bukan fisik tapi ruh, jiwa manusia yang melihat ke surga, yang melihat catatan amal, nonton-nonton anak cucu di dunia, menyaksikan semua peristiwa alam semesta. Itu karena orang di barzah. Ya. Marobuka yang ditanya jiwa bukan fisik. Di hari kiamat baru dikumpulkan kembali jiwa dengan fisik, ruh dengan fisik. Di situ baru yang masuk surga merasakan nikmat ruh dan nikmat jasad, yang masuk neraka merasakan azab jiwa dan ruh dan azab fisik. Lebih bahaya azab roh jiwa dari azab fisik. Ya enggak Ibu? Disiksa batin kurui hawa apa? Disiksa fisik kadang-kadang capek begini. Ya. Jadi dunia ini yang paling berharga bagi kita adalah 2 rakaat fajar, lebih berharga dari dunia dan isinya. Ya, apalah isi dunia ini, harta, tahta, macam-macam. Tapi 2 rakaat sunat fajar lebih baik, lebih berharga. Ya, mau sholat ini sangat berharga Bapak Ibu. Nabi misalnya mengingatkan, siapa kehilangan 1 sholat asar saja, itu rugi dia melebihi kehilangan seluruh harta benda dan keluarganya. Sholat asar saja awak tinggal, awak lupa, awak tidak karajon, itu lebih rugi, lebih hilang dari kehilangan harta benda semua dan keluarga. Begitu berharganya sholat di sisi Rasulullah. Ya Bapak Ibu, di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Nabi katakan, ju'ilatis sholat qurratu aini, dijadikan sholat itu permata di hatiku. Kita lanjut yang kelima nih Bapak Ibu. Apa yang kelima? Keistimewaan. Sudah yang kelima tadi, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Yang keenam adalah siapa yang sempat bersedekah di waktu subuh mendapat doa dari malaikat. Jadi sambil sholat subuh bau yo apa di bawah Pak? Piti ketek, piti gadang, nanti salik atau di dompet. Jadi sedekah terbaik waktu subuh kok, waktu fajar. Ya, dulu pendiri Tawalik, Syekh Buya nama beliau, salah satu keistimewaan beliau berkeliling sudah sholat subuh membawa uang jajan anak-anak yatim miskin. Ada nama yang nangis ke sekolah, menangis itu lagi awak ada uang jajan ke sekolah. Jadi sampai maraton Bapak Ibu sudah sholat subuh bawa jono ketek-ketek. Gambar sia tuh, karena pakai padang tuh. Tapi kok sekarang harta enggak aja. Ya. Karena sedekah subuh ini didoakan malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah lipat ganda orang yang berimpak di pagi ini, di hari ini. Itu pagi malaikat mendoakan. Jadi waktu subuh samping sholat berkahnya adalah sedekah subuh. Ya, maka alhamdulillah kini subuh mubarakah Pak. Sedekah lontong lah Bapak Ibu. Ya, kita di musola kita setiap Sabtu pagi itu subuh mubarakah. Asia ibu nak kami nyumbang
kok temani, kok lontong, jangan dibebani. Itu sedekah subuh. Luar biasa. Ya, karena mendapat doa malaikat. Ada kawan dulu ke ibunya tukang cubuh. Ini kalau ndak ada pagi-pagi itu orang langganan tibo nyetukan PT 20.000. Asado orang minta impak di jalan di Kadaino lagi terus. Siang sampai sore sampai malam antri seorang tibo je. Adolo ndak amuh PT-nya di bagian. Kan 0.000 sekali mangke. Jadi itu kan 20.000, Anda usah bagian baca. Betapa Allah membalas begitu cepat. Tidak sampai malam kalau bersedekah pagi-pagi. Tapi balasan Allah tentu di hal yang kadang kita tidak perkirakan jalannya. Nah, itu yang kehebatannya waktu subuh. Iringi sholat dengan sedikit banyak bersedekah karena ada langsung doa dari para malaikat. Yang ketujuh, Bapak Ibu, keistimewaan subuh adalah malaikat menyaksikan sholat kita. Jadi malaikat yang menyaksikan ramai-ramai di waktu subuh. Kalau sholat siang, malaikat dah sibuk mengantar amal. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat dalam surat Al-Isra ayat 78. Kalau ingin kita dipersaksikan ahli ibadah, orang benar-benar ibadah, kejarlah sholat subuh kita, karena itu dipersaksikan dalam surat Al-Isra ayat 78. Yang terakhir, yang ke-8, Bapak Ibu, keistimewaan dan keutamaan kita subuh ini, menjaga subuh kita adalah orang yang melaksanakan ibadah subuh akan mendapat keberkahan rezeki sesuai doa Nabi. Dalam hadis Abu Daud, an Sahrin al-Ghamidi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, dari Sakir al-Ghamidi, Nabi bersabda, ya Allah, berilah umatku keberkahan di waktu pagi. Jadi kita dapat doa Nabi. Nabi mendoakan kita di waktu pagi. Berarti nanti lalu nanda ikut beribadah pagi, tak sholat berjamaah, tak sempat beribadah sedikit pun, tak sempat ibadahnya, maka tak dapat doa Nabi. Doa paling mustajab doa Nabi. Seperti Nabi mendoakan Sa'labah, doa Nabi mustajab. Nabi tidak minta sahabat untuk didoakan Nabi. Kalau ada sahabat minta doa, Nabi mengingatkan, janganlah minta doa kepadaku karena akan dikabulkan Allah langsung. Tapi ada yang masuk-masuk Sa'labah, susahnya hidup Nabi, lagi aja lah doamu, minta aja doa Nabi. Akhirnya Nabi ingatkan, hati-hati. Akhirnya Sa'labah jadi kaya raya karena doa Nabi, tapi dia lupa berjamaah lagi. Sampai sholat Jumat dengan kambing-kambingnya. Kata Nabi, wailak Sa'labah, sudah saya ingatkan Sa'labah, celaka dia, jangan minta doaku, kata Nabi. Ini didoakan kita oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkalah umatku di waktu paginya. Demikian Bapak Ibu, semoga yang ke-8 ini memberikan semangat bagi kita untuk optimis, menjaga istiqomah subuh kita berjamaah di masjid kita yang kita cintai dan dimanapun kita berada. Kalau ada pertanyaan 1-2 kita terima. Kalau kita tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.